Baby Twins Billionaire, Chapter 17. Hah? Daddy? Gadis kecil tidak boleh memanggil orang sembarangan dengan sebutan Daddy. Ucap Max mencoba menjelaskan kepada Fiona. Tidak, Vio tidak sembarangan. Coba lihat mata Vio, mirip kan dengan Daddy? Tunjuk Fiona ke arah Vero. Max mengikuti arahan anak kecil itu. Iya juga sih, mata kalian sama. Ucap Max membuat Vero semakin menautkan alisnya. Tuh kan benar. Dan lagi, apa Om Ganteng tidak lihat wajah Kak Leo tadi? Sangat mirip dengan Daddy. Ucap Fiona tidak mau kalah. Om tidak perhatikan tadi. Max tersenyum kikuk. Iya, Om tidak perhatikan. Karena mata Om sibuk memperhatikan Mami Maret. Ucap ketus Fiona. Max menghela nafas. Jeli juga anak itu, pikirnya. Fiona menarik jas Vero membuyarkan lamunan pria itu. Daddy, Vio mau dipangku? Pinta Vio dengan wajah memelasnya. Membuat seorang Vero hari yang biasanya tidak tersentuh, kini dengan senang hati menggendong gadis kecil itu dan memangkunya. Max sampai dibuat pangling. Tadinya ia takut jika gadis kecil itu akan disembur habis-habisan. Namun sekarang justru sang asisten itu merasa heran. Daripada pusing mikirin bocah itu, lebih baik aku periksa dokumennya. Ucap asisten itu seraya mendudukkan bokongnya di sofa yang berada tidak jauh darinya. Vero melanjutkan kerjanya dengan seorang gadis kecil berada di pangkuannya. Vero menghirup aroma gadis kecil itu. Aroma yang selama ini dia cari-cari. Aromanya sama seperti wanita di malam itu. Batin Vero seraya melamun. Namun jari jemarinya berada di atas tus laptop yang ada di depannya. Daddy, kenapa melamun? Kenapa nggak dikerja? Ini bikin pusing ya. Tunjuk Fiona ke arah laptop yang menunjukkan sederetan angka yang begitu banyak. Membuat kepala gadis itu pusing. Vero masih tidak menjawab. Ia masih fokus dengan aroma gadis kecil yang berada di pangkuannya yang selalu memanggilnya Daddy. Daddy. Iya, gadis kecil? Jawab Vero seketika ia tersadar dari lamunannya. Ini susah ya? Tanya Fiona lagi seraya menunjuk ke layar komputer lipat itu. Iya, lumayan. Jawab Vero seadanya. Dia masih sibuk mencium aroma gadis kecil di pangkuannya. Mami Maret juga selalu pusing ketika mengerjakan seperti ini. Mami Maret kadang gini, Dad. Pusing. Aku bisa cepat tua nanti kalau berhadapan dengan angka-angka ini. Gitu katanya, Dad. Jelas Fiona sembari memperagakan tingkah Maret yang menjambak rambutnya seraya berteriak ketika harus berhadapan dengan sederetan angka yang membuat kepalanya pening. Terdengar suara Max di belakang sana. Ketika mendengar ternyata wanita pujaannya bertingkah seperti itu jika dilanda pusing. Pasti sangat menggemarkan, pikir Max. Mami Maret? Tanya Vero. Iya, Mami Maret, Dad. Mami Maret kan kerja di sini. Jawab santai Fiona. Max, apa yang dimaksud? Tanya Vero. Ya, wanitaku. Jawab Max cepat. Ambil suan wanitamu. Jawab ketus Vero. Max sesuatu. Tapi bagaimana jika benar? Si kembar adalah anakmu. Terus mamanya Maret. Oh God, tidak. Itu tidak bisa. Dia milikku. Ucap tegak Max. Memang siapa bilang gadis ini anakku? Jangan ngada-ngada kamu. Belum jelas juga. Tambah Vero membuat gadis kecil yang sedari tadi menyaksikan mereka langsung bersedih. Wah, Daddy gak mau punya anak seperti Vio ya. Wah, Daddy gak nganggap Vio sama kakak. Wah, Daddy jahat. Gadis kecil itu terus meronta-ronta di pangkuan Vero. Vio yang merasa marah
kepada pria yang disebutnya Daddy itu langsung melompat turun dari pangkuan Vero dan berlari keluar ruangan tersebut. Gara-gara kamu nih anak itu nangis, tuduh Max kepada Vero. Kenapa aku? Kamu yang buat dia menangis. Jawab Vero menyangkal. Itu karena kamu yang mulai. Aku harus cari anak itu. Mami bisa marah kalau lihat anak itu menangis. Vero yang masih ingin bertanya sudah tak sempat karena Max sudah berlari. Kenapa juga Mami yang marah? Gumam Vero bingung. Leo yang berada tidak jauh dari ruangan itu menghampiri adiknya ketika ia mendengar sang adik menangis. Vio, kenapa kamu menangis? Bocah kecil itu langsung merengkuh adiknya lalu mengelus punggungnya. Dedi jahat, Kak. Dedi gak mau punya anak seperti Vio dan kakak. Ucapnya masih dengan terisak. Rupanya gadis kecil itu merasa sangat sedih. Dedi? Tanya Leo pura-pura tidak tahu. Iya, Dedi. Di ruangan itu ada Dedi. Jawab gadis kecil itu seraya menghapus air matanya. Sesekali terdengar suara ingus yang tertarik kembali masuk ke dalam hidungnya. Mungkin Vio salah, mungkin itu bukan Dedi. Tidak, Vio tidak salah, Kak. Vio yakin itu Dedi. Wajahnya sangat mirip dengan kakak. Orang yang kita lihat tempo hari di sekolah. Kata tak beraturan keluar dari bibir cadel itu. Masih dengan diiringi dengan suara isakan yang kecil. Hei gadis kecil, boy. Panggil Max. Sebenarnya pria itu mendengar semua ucapan anak itu. Dia sadari tadi sibuk menerka. Benar apa kata gadis kecil itu? Wajah sang pria kecil itu sangat mirip dengan atasannya. Bagaimana bisa? Om, jawab keduanya. Sudah, jangan menangis, girls. Sekarang kita ke ruangan Om ya. Nanti Om pesankan es krim, mau nggak? Tawar Max. Pria itu sedang mencoba merayu gadis kecil itu agar tidak menangis lagi. Sebelum sang mami datang dan menjewer telinganya. Es krim? Seluruh Fiona menghapus jejak air matanya. Iya, mau. Mau Om. Boleh Vio minta yang lain? Boleh, apapun boleh. Hore! Gadis kecil itu langsung tersenyum begitu keinginannya akan terpenuhi. Max menggendong Fiona. Memangnya Vio mau makan apa? Tanya Max seraya berjalan menuju ke ruangannya, diikuti oleh Leo. Rupanya bocah kecil itu tak jadi ke ruangan dedinya. Sebab ia takut jika sang dedi benar tidak akan mengakuinya seperti yang dikatakan saudaranya. Vio mau makan es krim coklat, susu coklat, kue coklat. Jawabnya dengan semangat 45. Kesedihannya yang tadi telah menguar entah kemana. Sementara di ruangan lain, Vero sudah tidak bisa fokus dengan kerjaannya. Ia masih sibuk memikirkan gadis kecil tadi yang memanggilnya Dedi. Perasaannya seketika tidak enak, telah membuat gadis kecil itu menangis. Apa dia benar anakku? Tapi aku tidak pernah merasakan getaran apapun saat melihat karyawan baru itu. Batin Vero bertanya-tanya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.